Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan. Saya mahasiswa Universitas Riau, angkatan tahun 2022, jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 22021 Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang transparansi dan akuntabilitas dana desa. Apakah itu berpotensi atau justru menimbulkan sebuah korupsi? Ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu kelas ekonomi kelembagaan yang diampu oleh dosen saya yang pertama, Bapak Rizwan. Nah, di balik gemuruh kota yang tidak pernah tidur, ada desa-desa yang menjadi denyut nadi di negeri ini. Sejak tahun 2015, negara menghadirkan harapan dalam bentuk dana desa. Ini adalah sebuah program besar. Mengapa? Karena ini adalah dana yang sangat besar dengan jumlah triliunan langsung disebarkan ke pelosok-pelosok Nusantara. Tapi ada pertanyaan besar yang menyelimuti di isi kepala kita, yaitu apakah dana itu benar-benar sampai dan bermanfaat atau justru hilang ditelan oleh korupsi? Dana desa adalah sebuah bukti kehadiran negara yang nyata. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu sudah dibuat sebuah komitmen oleh pemerintah sendiri, yaitu pembangunan dari bawah, dari desa, oleh desa, dan untuk desa sendiri. Dari tahun ke tahun saja, kita bisa melihat anggaran itu selalu meningkat. Contohnya, di tahun 2023, anggaran untuk desa sendiri itu berjumlah 70 triliun rupiah dan disebarkan ke 73.000 desa yang ada di seluruh Indonesia. Harapannya, tentu saja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, lalu membangun sebuah infrastruktur dasar, lalu menciptakan lapangan kerja baru, lalu mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian desa sendiri dapat kita lihat dari jalan-jalan yang mulai diperbaiki, irigasi yang dibangun, posyandu aktif, dan ekonomi mulai meningkat. Lalu dana desa itu adalah sebuah pintu besar menuju sebuah perubahan, baik bagi warga desa itu sendiri ataupun bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Tapi di balik potensi yang besar tersebut, ada saja bahaya yang mengintai. Apa itu? Yaitu adalah korupsi. Dari data Indonesian Watch mencatat bahwa dari tahun ke tahun, korupsi itu selalu meningkat di sebuah desa, yaitu korupsi oleh dana itu sendiri yang diturunkan oleh pemerintah. Ratusan kepala desa mulai ditangkap, ribuan proyek fiktif ditemukan. Modusnya itu bervariasi, seperti markup harga bangunan, proyek yang tak pernah berjalan, lalu hingga dana yang mengalir ke kantong pribadi. Ini bukan soal uang, tetapi sebuah kepercayaan yang dihianati oleh pemerintah desa itu sendiri. Beberapa desa, warga tidak tahu berapa total dana yang masuk dan tidak tahu proyek apa yang dikerjakan. Bahkan tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Tentu saja dana desa tersebut yang seharusnya jadi alat pembebasan dari kemiskinan justru berubah menjadi alat pembenaran untuk sebuah kerakusan yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka inilah pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti semua warga desa berhak tahu dan mengakses informasi keuangan dan pembangunan. Akuntabilitas berarti setiap keputusan dan penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif ataupun secara moral. Beberapa desa mulai menerapkan sistem digital sebagai bentuk langkah perubahan, yaitu papan informasi APBDes yang dipasang di balai desa, lalu aplikasi pelaporan real time, lalu ada juga musyawarah desa yang terbuka untuk semua kalangan. Ini bukan hal kecil, ini adalah langkah besar menuju tata kelola desa yang sehat. Pemerintah desa juga perlu dibekali pelatihan manajemen, etika birokrasi, serta diawasi oleh lembaga independen dan masyarakat sipil. Yang tak kalah penting, peran aktif warga desa itu sendiri. Karena ketika masyarakat lengah atau diam, maka ruang gelap akan menjadi sebuah hal yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang rakus akan sebuah uang yang banyak. Maka
kembali ditekankan. Kita sebagai warga ataupun warga desa perlu sebuah pengawasan yang ketat dengan sebuah lembaga independen, karena itu akan menjadi sebuah kesempatan bagi mereka melakukan tindakan korupsi. Desa bukan hanya sebuah tempat tinggal, ia adalah sebuah ruang harapan. Jika dana desa dikelola dengan jujur, desa bukan hanya bertumbuh dengan secara fisik, tapi juga secara nilai. Anak-anak akan tumbuh dengan pendidikan yang layak, UMKM bisa berdaya, lalu petani bisa mendapatkan pupuk dengan baik. Tapi kalau korupsi terus dibiarkan, yang tumbuh justru adalah sebuah kesengsaraan dan kemiskinan. Lalu ketidakpercayaan juga akan muncul. Di antara potensi dan korupsi, kita semua berada di persimpangan jalan. Maka, marilah kita pilih jalan yang benar. Kawal dana desa, dorong transparansi, tuntut akuntabilitas, dan tanamkan nilai integritas. Maka, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kota-kotanya, tapi oleh desa-desa yang kuat dan jujur. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Barangkali banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.